Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 268, biarkan permainan dimulai. Aku akan membuktikan bahwa diriku layak mendapatkan Sword Soul. Sudut mulut Jian Wushuang terangkat, awalnya selama penghancuran garis keturunan leluhur pedang dan semua kekuatan ekstremnya, tidak ada murid biasa yang peduli dengan istana Markis Pedang. Namun, ketika kebangkitan seorang jenius dengan jiwa pedang muncul, mereka segera mengirim seseorang untuk menyingkirkannya. Sword Soul sungguh luar biasa. Jiwa pedang tidak hanya memungkinkannya memahami esensi pedang lebih cepat daripada orang biasa, tetapi ia juga dapat merasakan asal dengan kecepatan yang sama cepatnya. Maka tak heran bila lelaki misterius itu diutus untuk menangkap ibu dan ayahnya, ia menggunakan Jian Nantian jiwa pedang untuk merebut mereka. Dia telah menguasai origin hingga ke level ini, namun kekuatanku juga telah meningkat tidak sedikit. Pikir Jian Wushuang. Tiba-tiba, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang turun ke halaman. Pendekar pedang, sahabatku, kata Ling Han sambil tersenyum. Penatua Ling Han, apa tujuanmu datang menemuiku di jam segini? Jian Wushuang meliriknya. Tepat saat dia sedang berlatih pedang, dia samar-samar merasakan ada seseorang di sekitarnya. Sekarang dia bisa melihat bahwa memang begitulah adanya. Apakah temanku pendekar pedang tidak menginginkan alam pedang sekte surga Daluo milikku? Aku datang ke sini hanya untuk tujuan ini. Saat berbicara, Ling Han mengeluarkan sebuah buku dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang. Alam pedang. Mata Jian Wushuang berbinar, namun kemudian dia tertawa, kupikir sekte Daluo surga akan menyerahkan ini padaku hanya setelah tugasnya selesai. Ling Han tertawa, tetapi dalam hatinya dia merasa malu. Sebelumnya mereka memang berencana untuk menyerahkan Sword Realm kepadanya setelah Jian Wushuang menyelesaikan tugas memenggal kepala Chen Feng. Namun, beberapa saat yang lalu mereka telah melihat pemahaman Jian Wushuang tentang origin, menyebabkan mereka untuk sementara berubah pikiran. Temanku pendekar pedang, masih ada 3 hari lagi. Kau bisa mengambil jurus pedang ini dan mempelajarinya dengan saksama, mungkin akan ada banyak manfaat untukmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi hari ini dan pergilah. Ling Han segera pergi setelah selesai berbicara. Jian Wushuang segera mulai membolak-balik buku itu. Setelah beberapa waktu, Jian Wushuang menutup buku itu. Alam pedang, tidak buruk. Jian Wushuang berkata sambil menyeringai. Sword Realm benar-benar merupakan keterampilan pedang yang cukup unik. Keterampilan ini akan mendorong Sword Essence menjadi Realm of Sword Essence berskala kecil, dan akan terus menyerang dan menghalangi lawan. Meskipun cukup sulit untuk membaca lawan secara akurat, dengan ini Anda dapat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada mereka. Saat Jian Wushuang terjatuh ke alam esensi pedang Junyi, ia seperti terjatuh ke dalam rawa yang dalam dan menjadi jauh lebih sulit untuk bergerak. Selain itu, alam pedang memiliki 3 tipe, kabut pedang, gelombang pedang, dan bentuk pedang seperti laut. Karena Junyi telah menerapkan kabut pedang, itu hanyalah jurus pertama dari alam pedang. Memahami jurus pertama ini sama sekali tidak sulit. Namun, jurus kedua Sword Tide dan jurus ketiga Sea Like Sword Form tidak sesederhana itu. Dahulu di Daluo Heaven Sect ada cukup banyak orang yang mempelajari ilmu pedang ini, tetapi sebagian besar dari mereka hanya bisa mencapai level Sword Form. Sangat sedikit yang bisa mencapai Sword Tide, dan untuk Sea Like Sword Form. Daluo Heaven Sect tidak pernah memiliki orang yang mempelajari Sword Realm mencapai tahap itu. Saya khawatir alasan Sekte Daluo Heaven memberi saya Sword Realm malam ini adalah karena mereka ingin saya menguasai jurus kabut pedang ini dalam 3 hari ini. Setelah 3 hari saat saya melawan Chen Feng, dia akan menguasai beberapa jurus tingkat tinggi. Jian Wushuang mencibir. Dia juga menduga ada keraguan di antara orang-orang di Sekte Daluo Surga mengenai kekuatannya, tetapi dia tidak peduli. Dia akan menangani ini. Setelah 3 hari, dia akan membunuh Chen Feng dan setelah masalah ini selesai dia akan pergi. Mengenai bagaimana orang-orang di Sekte Daluo Heaven melihatnya, dia tidak peduli. 3 hari berlalu dengan cepat. Setiap tahun semua sekte lama di wilayah utara akan mengadakan pertemuan pertama para pengikutnya, dan itu telah dimulai. Di pagi hari saat langit berkilauan dengan cahaya pertama fajar, beberapa murid jenius dari generasi muda Sekte Daluo Surga serta Jian Wushuang tiba di lapangan latihan seni bela diri raksasa. Ling Han menjulurkan lehernya untuk melihat semuanya. Lapangan latihan bela diri sudah penuh sesak oleh penonton yang datang untuk menyaksikan berkumpulnya begitu banyak ahli. Para jenius dari Sekte Daluo Surga duduk di kursi di baris teratas lapangan latihan bela diri, tetapi Ling Han telah pergi sejenak. Jian Wushuang juga duduk di barisan paling belakang, matanya sedikit terpejam. Murid-murid jenius dari Sekte Daluo Heaven yang ada di sekitarnya sesekali meliriknya, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kakak senior Yese, siapa dia? Apakah dia juga murid Sekte Daluo Heaven? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seorang murid tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Diamlah, jangan bertanya.
Yese menegur dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena Sekte Daluo Heaven telah merencanakan masalah ini, hanya para tetua tingkat atas yang mengetahuinya. Yese adalah orang pertama di antara generasi murid yang lebih muda dan satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk melawan si jenius Chen Feng. Dia tahu tentang masalah ini dan tahu semua tentang identitas Jian Wushuang. Adapun para jenius lainnya, termasuk Junyi, mereka tidak tahu apa-apa. Tepat saat itu, selusin orang perlahan keluar dari kehampaan dan menuju ke lapangan latihan bela diri. Ketika orang-orang ini muncul, mereka segera menarik perhatian semua ahli dari semua sekte di lapangan latihan bela diri. Belasan orang ini, mereka berasal dari Sekte Pedang Belantara. Meskipun Sekte Pedang Liar telah banyak menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih menjadi penguasa di wilayah utara ini dan masih menjadi nomor 1 dari 8 sekte teratas. Meskipun kekuatan Sekte Daluo Surga cukup untuk melawan Sekte Pedang Liar, ketika dihadapkan dengan kekuatan reputasi mereka, mereka mulai merasa sedikit lebih rendah dari mereka. Karena itu, Sekte Daluo Surga selalu ingin menggantikan Sekte Pedang Belantara. Kelompok orang ini dipimpin oleh seorang pria berwajah bayi berambut ungu. Dia bertubuh ramping, dan tampak ada sedikit kesombongan dalam penampilannya. Setelah dia duduk dan melihat para jenius dari Sekte Daluo Heaven, sudut mulutnya terangkat. Yese, lama tak berjumpa. Ucap lelaki berambut ungu itu sambil tersenyum, namun saat dia mendongak, bisa dirasakan kalau dia sedang menatap mereka dari atas. Chen Feng. Yese mengangkat kepalanya dan melirik pria berambut ungu itu, sudah lama sekali. Sepertinya kita berdua juga belum pernah bertarung. Dalam pertandingan hari ini, kamu pasti kalah telak. Chen Feng berkata seolah-olah dia sedang bercanda. Mata Yese menyipit, dan dia tidak menanggapi. Chen Feng juga tidak mendesak. Setelah itu tatapannya beralih dan terpusat pada Junyi. Melihat Junyi, raut wajah Chen Feng tampak terkejut. Junyi, sudah lama kita berdua tidak bertemu. Kudengar kau berlatih di luar dan selama latihanmu kau terlibat konflik dengan kerajaan menengah. Ada apa? Apakah kau mengalami luka? Kekaisaran menengah mana yang berani tidak menghormatimu? Katakan padaku, aku akan mengirim seseorang untuk mengurus mereka dan memberi mereka sedikit kemarahanmu. Ini hanya kesalahpahaman antara aku dan kerajaan menengah itu, tidak ada konflik sama sekali. Aku hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu. Junyi duduk dengan ekspresi dingin, tampak sangat acuh tak acuh. Oh, jadi seperti ini. Chen Feng mengangguk, lalu tersenyum, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu mengalami masalah, beritahu aku secara langsung. Jika aku mengalami masalah, aku punya saudara senior atau tetua sekte sendiri. Aku tidak akan merepotkanmu, kata Junyi dingin. Mendengar ini, wajah Chen Feng kembali cerah seperti sebelumnya dan tampak gembira, tetapi ada firasat tertentu di matanya. Setelah dia berbalik, wajahnya berubah dan menjadi terdistorsi. Dia mengutuk pelan, wanita jalang, cepat atau lambat akan ada hari di mana aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan menurut.